Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Tema pada hari ini kita akan membahas tentang kalaulah musuhku tahu betapa besarnya pahala yang kudapat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita ada 3 kaidah yang tidak mungkin lepas pada setiap manusia. Yang pertama, la rahata fid dunya. Tidak mungkin manusia itu akan senantiasa istirahat di dunia. Pasti ada kesibukan yang akan menyibukkan dirinya. Yang kedua, la yasla minan nas. Bahwa manusia tidak akan selamat dari gangguan manusia, baik ucapannya ataupun perbuatannya. Dan yang ketiga, la najata minal maut. Manusia tidak mungkin selamat dari kematian. Maknanya manusia akan senantiasa sibuk, manusia akan senantiasa diganggu, dan manusia akan mengalami kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan lagi kita sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya tidak tenang, selalu diganggu oleh musuh-musuh dakwahnya. Bahkan di permulaan dakwah saja, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mendapatkan ujian dari manusia yang paling dekat dengan dirinya, pamannya Abu Lahab, yang mengatakan di hadapan manusia dan mempermalukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabban laka sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad seluruh hari ini, ali hadza jama'tana, untuk ini kau kumpulkan rupanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat sebagai celaan kepada Abu Lahab yang telah menyakiti Rasulnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu di permulaan dakwahnya. Nabi sudah dihadapkan dengan musuhnya. Bahkan ketika Nabi SAW berusaha menyebarkan dakwah di pasar-pasar, terkadang pamannya melempar dengan batu dan mengatakan, la tusaddiquhu fa innahu kadhib. Jangan kau benarkan orang ini, dia itu pendusta. Lihat bagaimana pamannya sendiri mengatakan dia pendusta. Bagaimana orang lain? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan ketika dakwah mulai berkembang, satu demi satu manusia mulai masuk dalam Islam. Maka tekanan, ancaman, bahkan upaya pembunuhan sudah mulai dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memilih tempat baru, berangkatlah ke Taif. Sampainya di Taif, bukan malah mendapatkan perlindungan, apalagi diterima dakwahnya. Yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam justru malah dilempari, dicaci maki, dan juga diusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kalau orang yang paling mulia, tidak ada manusia termulia melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lepas daripada gangguan manusia, maka merupakan sunnatullah. Semua pasti akan mengalaminya. Saya, Anda, atau siapapun. Di dunia, tidak mungkin Anda akan istirahat. Pasti Anda akan disibukkan dengan orang lain. Di dunia, tidak mungkin Anda selamat dari manusia. Pasti ada yang akan mencaci maki Anda, yang akan menyakiti Anda dengan perbuatannya. Tetapi ma'asyiral muslimin, antara orang yang menyakiti dan disakiti, ingat,
tidak ada yang selamat dari kematian. Hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang ini bisa menenangkan kita. Bagi siapapun Anda yang hari ini sedang mendapatkan ujian dari manusia, ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'." Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab akan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis hadil ummah?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di antara umat ini? Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-muflisu fina," orang yang bangkrut itu wahai Rasul, "mala dirham lahu wala mata." Orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya kekayaan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hendak bercerita tentang kebangkrutan umat di dunia. Tapi Nabi SAW hendak bercerita tentang kebangkrutan manusia di akhirat. Kata Nabi SAW, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang pada hari kiamat di hadapan Allah membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan pahala-pahala yang lainnya. Tetapi satu sisi dia pernah mencaci maki si fulan, pernah menuduh si fulan, pernah memakan harta si fulan, pernah menumpahkan darah si fulan, pernah memukul si fulan. Kata Nabi SAW, "Fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi." Maka ketika itu terjadi barter pahala antara orang-orang yang zalim dan orang-orang yang dizalimi. Maka ketika itu terjadi barter pahala, diambilnya pahala orang-orang yang zalim itu oleh orang yang dizaliminya. Sampai kata Nabi SAW, "Fa in faniyat hasanatuhu," kalau seandainya pahala orang yang zalim itu sudah tidak ada lagi, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum ada keputusan, sudah hilang pahalanya, ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka tiba-tiba dosa orang yang dizalimi diserahkan kepada orang yang zalim itu, kemudian orang yang zalim ini pun diseret dan dilempar ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah hadis ini. Hadis ini sangat ngeri. Hadis ini membangkitkan bulu kuduk kita menjadi merinding. Bagaimana tidak? Nanti pada hari kiamat akan terjadi barter pahala dan dosa, dan ini bentuk kisos. Sebagaimana seseorang di dunia memusuhi manusia, mencela manusia, menghina manusia, menzalimi manusia, kemudian orang yang dizalimi mereka tidak melawan. Mereka hanya diam saja. Mereka hanya pasrah saja. Mereka hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat, orang yang dizalimi adalah orang yang paling kaya pahala dibandingkan orang yang zalim. Bahkan lebih daripada itu, dosa-dosa yang ia miliki akan diserahkan kepada orang yang menzaliminya di akhirat, sampai akhirnya ketika sudah tidak tersisa, maka dia menjadi para penghuni neraka, iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini menunjukkan bahwa ada ketenangan, bahwa di dunia tidaklah sia-sia. Manusia akan terus bicara, manusia akan terus menyakiti, manusia akan terus memusuhi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan jauh yang tidak disangka orang yang memusuhinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membentangkan pembahasan lebih jauh, saya ingin menjelaskan tentang beberapa sirah, sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang yang menyakitinya.
dengan orang-orang yang memusuhinya. Apakah dia sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah mungkin musuh-musuhnya dari kalangan munafikin, ataukah orang-orang kafir? Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam sebuah kisah dalam perang Hunain. Kita tahu bahwa perang Hunain adalah perang yang luar biasa, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim penyebutan Hunain. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a wa dhaqat alaihimul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan pada hari perang Hunain, para sahabat sangat bangga dengan banyaknya pasukan. Tetapi apa yang terjadi? Di awal peperangan sempat mengalami kekalahan. Dengan taktik yang dimiliki musuh-musuhnya, tiba-tiba dihadang dalam sebuah perbukitan, kemudian mereka diserang dengan dilempar batu, panah, tombak, pedang. Akhirnya terjadi peperangan hebat di situ, hampir-hampir mengalami kekalahan. Kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemenangan, tentu mereka tidak akan mendapatkan kemenangan. Ada satu kisah menarik dalam perang Hunain ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri, kemudian tiba-tiba dijelaskan dari sahabat Abdullah ibn Abi Bakar, dari seorang laki-laki dari Arab, tiba-tiba dia menginjak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepatunya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesakitan. Tanpa sadar, ketika kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diinjak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merefleks tangannya, kemudian memukul ke belakang dan terkena perutnya si Arab Badui ini. Maka dia pun kesakitan. Dan Rasul mengatakan, Bismillahi auja'tani, dengan menyebut Allah, engkau sudah menyakiti diriku. Maka Arab Badui ini merasa sedih karena sudah menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah menginjak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul kesakitan. Maka dia pun tidak bisa tidur. Malam itu dia merasa bersalah karena telah menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian suatu ketika dia dipanggil untuk datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berangkat dari rumah menuju tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya sudah gundah gulana, hatinya sudah sedih. Dia kira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghukumnya. Dia kira bahwa Nabi SAW akan membalasnya. Dia kira bahwa Nabi SAW akan balas dendam dengannya. Dia tidak sadar siapa Nabi SAW, Nabiur Rahmah. Datanglah orang ini kepada Nabi SAW. Ketika dia berjumpa dengan Nabi SAW, dilihatnya Nabi SAW tersenyum. Dilihatnya Nabi SAW senang. Tidak ada raut dia akan membalas dendam atau memberikan hukuman kepadanya. Padahal dia mengatakan, ana mutakhawif, ketika itu saya takut menghadap Nabi SAW. Tapi ketika itu Nabi SAW mengatakan, innaka wati'ta bina'lika ala rijli bil amsi fa'auja'tani. Kemarin kamu sudah menginjak kakiku dengan sepatumu, dengan sandalmu, dan itu sungguh menyakitkan diriku. Fanafakhtuka nafkhatan bis-sauti fahadihi thamanuna na'jatan fakhudha biha. Tetapi aku pun tidak sadar kemudian memukul perutmu. Fa'auja'tuka, sehingga aku menyakiti dirimu. Fahadihi thamanuna na'ja. Di hadapanku ada 80 kambing. Ada 80 kambing, fakhudha, ambillah 80 kambing itu. Kata Nabi SAW, karena aku sudah menyakiti perutmu, ambillah 80 na'jah kambing ini, fakhudha, ambil pulang sana. Subhanallah. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang menyakitinya. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bahwa man taqaman Nabi SAW qat. Nabi itu tidak punya perasaan dendam kepada siapapun. Nabi itu tidak punya perasaan marah kepada siapapun.
Tapi Nabi SAW berusaha menghadapkan dengan perasaan rahmat kepada para sahabat Nabi SAW. Ya, karena dia adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jati diri Nabi SAW uswatun hasanah, teladan yang indah yang patut untuk kita tiru. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya itu saja. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya bermuamalah kepada musuh-musuhnya, kepada orang yang tidak suka dengannya, kepada orang yang menyakitinya. Suatu ketika ada sahabat datang mengadukan perkaranya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa usinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. Rasul, saya ini punya kerabat. Saya berusaha untuk menyambungkan silaturahim dengan mereka. Mereka justru memutuskan silaturahimku. Aku berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Mereka berusaha untuk membalas dengan kejahatan kepadaku. Aku berusaha lembut kepada mereka, tapi mereka justru kasar kepadaku. Apa yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah? Lihat, orang ini mengadu kepada Nabi SAW bahwa dia berusaha untuk berbuat baik kepada orang. Justru orang tidak paham dengan kebaikannya dan dia balas dengan keburukan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku berusaha menyambung silaturahim. Mereka justru memutuskan silaturahimku. Aku berusaha untuk berbuat baik, justru mereka berbuat jahat kepadaku. Aku berusaha untuk lembut kepada mereka, justru mereka berbuat kasar kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Lihat, Nabi SAW mengatakan, faqala la in kunta kama qulta, la in kunta kama qulta, faka'annama tusifuhumul mal, wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihi ma dumta ala dhalik. Kata Nabi SAW, jika keadaanmu seperti yang kau katakan, seakan-akan kau telah menutup mereka dengan rasa jenuh, dan senantiasa akan ada bersamamu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sikapmu tidak berubah seperti itu. Tenang, Allah akan menolong kamu. Terkadang di dunia orang merasa sesak karena ada orang yang bicara tentang kita. Terkadang ada orang merasa sedih karena ada orang yang berbuat zalim kepada kita. Terkadang ada orang yang kemudian harus berpindah dari satu rumah ke rumah berikutnya karena menghindari orang-orang yang menyakitinya. Atau terkadang harus pindah daerah karena tidak mau berjumpa dengannya. Karena terlampau sakit karena apa yang ia lakukan kepada kita. Ingat bahwa di sana ada Rabb yang akan senantiasa bersama kita. Jangan Anda sangka ketika musuh Anda itu kuat, Anda lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berdiri di hadapan mereka dan lari dari Anda. Tidak. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama Anda untuk melawan siapapun yang akan menzalimi Anda. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama orang yang dizalimi dan tidak akan pernah berdiri di hadapan orang yang zalim. Siapapun dia. Jangan kira bahwa Anda melakukan kezaliman walaupun Anda salat, walaupun Anda puasa, walaupun Anda beribadah, Allah akan bersama Anda. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan keadilannya. Walaupun yang dizalimi itu orang kafir sekalipun, maka Allah akan bersama mereka. Karena Nabi SAW yang bersabda, da'watul madlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi, siapapun mereka. Karena Nabi SAW bicara seperti ini kepada Mu'adz ibn Jabal yang ketika itu hendak berangkat ke Yaman. Dan di Yaman itu belum ada orang Islam. Yang ada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan para penyembah berhala. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ittaqi da'watal madlum. Hati-hati. Doa orang yang kau zalimi nanti di Yaman. Di Yaman tidak ada orang Muslim. Semua orang kafir. Kata Nabi SAW, fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada di antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala penghalang. Pasti mustajab, pasti didengar, pasti dikabulkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka kita bisa melihat pelajaran besar apa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Bahkan kalau kita lihat sirah
sirah para ulama salihin, para ulama salaf. Suatu ketika ada orang Yahudi. Yahudi ini membawa seekor anjing yang diikat dan digeretnya. Kemudian lewat kepada seorang alimin ulama Islam, Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala. Ma'ruf Ibrahim ibn Adham, seorang alimin ulama Islam. Ya. Faqala al-Yahud, tiba-tiba orang Yahudi ini, dan ketika itu Ibrahim bin Adham sedang berwudu. Dan air wudunya masih menetes di janggutnya. Tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, alihyatuka ya Ibrahim athar min alihyatuka ya Ibrahim athar am dzambun hadzal kalb athar. Dia mengatakan, subhanallah, ini perkataan yang keji sekali. Dia mengatakan Yahudi ini, wahai Ibrahim, maksudnya Ibrahim bin Adam, apakah janggutmu lebih suci ataukah justru ekor kambing ini lebih suci? Apakah janggutmu lebih suci ataukah ekor anjing ini lebih suci? Ini perkataan yang keji sekali. Menyamakan janggut dengan anjing. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, anjing sudah jelas-jelas najis. Ya kan, walaupun khilaf tentang masalah liur dan sebagainya itu masalah fikih lah ya. Tapi yang jelas bahwa anjing itu binatang yang haram. Bagaimana mungkin kemudian Yahudi ini mengejek, menghina seorang ulama besar Ibrahim bin Adam dan mengatakan bahwa apakah janggutmu lebih suci ataukah ekor anjing ini lebih suci? Tetapi Islam tidak mengajarkan untuk marah. Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala berusaha untuk tenang. Kemudian dia mengatakan di hadapan Yahudi ini, wahai Yahudi, in kanat fil jannati lahiya athar min dhanbi kalbika wa in kanat fin nari la dhanbu kalbika athar. Dia mengatakan, kalaulah seandainya janggutku ini kelak Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga, maka janggutku lebih suci dibandingkan ekor anjingmu. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan janggut ini Allah masukkan ke dalam neraka, maka ekor anjingmu ya lebih suci dibandingkan janggutku. Intahal qadiyah. Kemudian dia pergi. Subhanallah. Dia hanya mengatakan seperti itu. Kalau seandainya ini memasukkan ke dalam sorga, maka aku lebih suci dibandingkan anjingmu. Tapi kalau seandainya janggutku masuk neraka, maka anjingmu lebih suci di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia pergi. Sekarang kalau seandainya perkataan ini dilemparkan kepada Anda, kira-kira apa yang Anda lakukan? Boleh jadi kita bukan hanya sekedar mencaci, memaki, membalas. Ya, bisa saja kita kemudian berkelahi dengannya. Ini penghinaan yang luar biasa. Yang dihina agama. Ya, terkadang orang rela kemudian membela agamanya untuk mati. Tapi lihat di sini akhlak. Akhlak yang mengindahkan Islam ini. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ma'ruf. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Seorang ulama madzhab. Satu ketika marra rajul, ada orang laki-laki berpapasan dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dipandangnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang menghina Imam Syafi'i dan mengatakan, innaka munafik. Ini seorang munafik katanya. Dia mengatakan kepada Imam Syafi'i, antal munafik. Engkau ini seorang munafik. Tapi lihat jawaban imam dunia. Dia mengatakan, Allahumma in kana kadhiban faghfir lahu. Allahumma in kana sadiqan faghfirli. Dia hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membalas ucapannya. Dia mengatakan, ya Allah, jika kata-kata orang itu dusta, ya Allah, maafkan ucapannya. Maafkan ucapannya. Ya Allah, jika kata-kata orang ini benar, maafkan dosa-dosaku. Subhanallah. Beginilah akhlak. Ya. Akhlak yang diajarkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau yang dikatakannya benar, ampuni aku ya Allah. Kalau yang dikatakannya dusta, ampuni dia ya Allah. Indah betul ajaran para ulama, pewaris para nabi. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan Umar bin Abdul Aziz
rahimahullahu taala. Sebagaimana disebutkan dalam Tabaqatul Kubra Ibn Sa'ad. Jadi suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini masuk fi lailatin zulmah, di malam yang sangat gelap, karena memang penerangan di zaman itu kan berbeda dengan di zaman sekarang, gelap gitu ya. Masuklah ke salah satu masjid dari masjid-masjid kaum. Rupanya di masjid itu banyak orang tidur. Karena masjid itu di zaman itu tidak seperti di zaman sekarang. Zaman sekarang masjid banyak yang dikunci. Paling digunakan untuk sholat ta'lim, habis itu ya sudah dikunci. Ya mungkin karena ketakutan. Di zaman sekarang masjid itu sudah tidak merasa aman. Terkadang kotak infak hilang, mic hilang, kipas angin hilang, mikrofon hilang, macam-macam. Sehingga banyak masjid yang ditutup di zaman sekarang. Tapi di zaman itu masih terbuka, siapapun boleh tidur di masjid. Jadi Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjadi khalifatul Islam, pemimpin kaum muslimin, dia masuk dengan pengawalnya ke salah satu masjid dari masjid-masjid kaum. Apa yang terjadi? Kemudian famarra birajulin naim. Tiba-tiba dia lewat kepada orang yang tertidur, tanpa sadar kakinya menginjak kaki dia. Kakinya menginjak kaki dia. Namanya orang tidak tahu, sedang gelap, keinjak wajar. Tiba-tiba bangunlah orang yang tidur ini. Seraya membentak dan marah dengan mengatakan, amajnunun ant? Amajnunun ant? Apakah kau sudah gila? Apakah kau sinting? Apakah kau tidak berakal? Dia melontarkan kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan, apalagi di hadapannya adalah seorang Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yang ma'ruf kekhilafahannya sangat adil luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika mendengar bahwa orang ini menghina dan mencaci maki Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, pengawalnya marah dan hampir-hampir saja kemudian menghajarnya. Tapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jangan. Tidak ada yang salah dengan dia, kata Umar bin Abdul Aziz. Apa yang salah dengan dia? Kenapa dia harus dihukum? Dia hanya bertanya kepadaku, amajnunun ant? Apakah engkau gila? Maka ku jawab, inni lastu majnun, saya tidak gila. Sudah sampai di sini. Apa salahnya? Dia hanya bertanya, apakah aku gila? Aku jawab tidak, selesai. Jangan diteruskan. Subhanallah. Akhlaknya luar biasa. Harusnya seperti ini. Yang diajarkan para ulama kepada kita luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah akhlak Nabi, akhlak para sahabat, bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika peristiwa hadisul ifki, ma'ruf hadisul ifki. Ketika putri beliau Aisyah radhiyallahu anha menjadi sasaran fitnah orang-orang munafik, dibulinya, difitnahnya. Kemudian disebarkan isu bahwa dia telah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. La haula wala quwata illa billah. Istri Nabi, putri As-Siddiq, wanita yang paling dicintai Nabi SAW, difitnah sedemikian rupa. Apalagi kita, wanita sekelas Aisyah radhiyallahu anha saja, yang mendapatkan rekomendasi sorga, tidak lepas daripada fitnah manusia. Maka salah satu yang memfitnah Abu Bakar adalah Mistah ibn Utsatsa. Lah Mistah ibn Utsatsa ini masih kerabat Abu Bakar, bukan orang lain. Tapi dia terfitnah dengan isu orang-orang munafik yang menyebar. Marah Abu Bakar. Gimana tidak marah? Selama ini Mistah diberikan makan, diberikan tempat tinggal, diberikan kebutuhan, dicukupi kehidupannya. Tiba-tiba ikut terlibat dalam memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar bersumpah untuk menghentikan bantuan kepada Mistah. Tetapi syariat Islam ini syariat yang sangat agung. Turun ayat, wala ya'tali ulil fadl minkum wasa'ah. Tidak layak orang-orang yang diberikan keleluasan harta, kelebihan rizki, untuk tidak berinfak kepada orang-orang seperti mereka. Sampai kepada ayat, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan mereka, lapangkan dadamu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Ya, tidakkah kau cinta Allah mengampuni dosa-dosamu? Seolah-olah kalau engkau ingin dihapuskan dosa-dosamu, wahai Abu Bakar, jangan kau hentikan infak kepada Mistah, walaupun dia orang sedang menyakiti kita. Dari sini ma'asyiral muslimin, maka Abu Bakar pun kemudian melipat gandakan bantuannya, karena dia ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini akhlak namanya. Ya. Ingat bahwa
di dunia ini tidak akan aman manusia dari fitnah manusia. Oleh karena itulah yang harus kita pahami satu, bahwa dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kita memaafkan orang yang memusuhi kita, orang yang menyakiti kita, pertama kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Waliyasfahu waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Maafkan mereka. Lapangkan dadamu kepada mereka. Tidakkah kau cinta Allah mengampuni dosa-dosamu? Dari sini menunjukkan kalau kita menjadi orang pemaaf, memaafkan musuh-musuh kita, siapapun yang menyakiti kita, maka Anda akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anda akan diberikan mustajabud doa. Doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Ingat, orang-orang yang menyakiti kita, boleh saja mereka tenang ketika mereka tertidur. Nyenyak ketika tertidur. Bisa tersenyum, bisa tertawa, merasa puas karena merasa menang sudah menyakiti orang. Boleh saja Anda tersenyum, Anda nyenyak. Dan orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan itu kaidah. Orang yang disakiti tidak akan tenang hatinya. Orang yang disakiti tidak akan nyenyak tidurnya. Orang yang disakiti akan senantiasa tersibukkan perasaannya. Tapi orang yang menyakiti merasa puas, merasa tenang, tertawa, tidur nyenyak. Tapi ingat, ketika orang yang Anda sakiti itu tiba-tiba mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Rabbi inni maghlubun fantasir." Ya Allah, musuhku sudah mengalahkanku, tolonglah aku. Kalau sampai dia mengatakan seperti itu, kira-kira apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berfirman, "Wa bi'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin." Dalam hadis qudsi, demi kemuliaanku, keagunganku, aku akan menolongmu walaupun batas waktu yang sudah ditentukan. Kezaliman itu tidak selamanya. Ingat, kezaliman itu ada waktunya. Anda berbuat zalim itu ada waktunya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ada waktunya. Dan pertolongan Allah juga ada waktunya. Maka siapapun yang diuji Allah Subhanahu wa taala, ingat, orang yang disakiti diberikan oleh Allah mustajab doa. Saya akan ceritakan satu kisah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an meletakkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi pemimpin Kufah. Ma'ruf, Sa'ad ini kalau sudah berdoa mustajab doa, ikhwan. Ya. Tiba-tiba ahlu Kufah itu kan, kita tahu ahlu Kufah itu dari zaman Ali radhiyallahu an, Hasan dan Husain adalah kaumul ghudur, orang yang suka berkhianat. Ahlu Kufah seperti itu, buruk ucapan mereka. Juga tidak selamat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjadi pemimpin di Kufah, gubernur di sana. Dia difitnah dengan berbagai macam fitnah. Salah satunya adalah Sa'ad ini tidak pandai sholat, sholatnya menyelisih sunnah Rasulullah. Sa'ad ini kalau membagi harta tidak adil. Sa'ad ini tidak pernah ikut perang, macam-macam. Ya. Akhirnya Umar pun mencopot Sa'ad, kemudian menggantikan dengan Ammar. Ya. Ammar ibn Yasir. Maka ketika itu Umar pun manggil Sa'ad. Kemudian meninterogasi apakah betul ucapan orang-orang itu kepada dirinya, bahwa engkau tidak sholat, tidak baik sholatnya. Maka Sa'ad mengatakan, aku orang yang paling mencontoh sholat Nabi SAW, dan aku sudah membagi dengan cara adil, memutuskan dengan cara adil, macam-macam. Ya. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memastikan ucapan Sa'ad. Kemudian dia mengutus para sahabat untuk mengecek ke masjid-masjid di Kufah. Dan subhanallah, semua masjid-masjid di Kufah memuji Sa'ad, kecuali satu masjid. Di situ ada orang yang namanya Usamah ibn Qatadah. Usamah ibn Qatadah, rupanya dia yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika Sa'ad mendengar bahwa yang memfitnah dirinya sehingga ucapannya tersebar, akhirnya sampai kepada pencopotan dia menjadi gubernur dan diganti dengan Ammar ibn Yasir, maka Sa'ad pun berdoa kepada, karena dia pihak yang dizalimi. Apa kata dia? Allahumma in kana abduka hadha kadhiba
fa'atil umrahu wa'atil faqrahu wa'aridhu fil fitan. Lihat bagaimana doanya saat dia mengatakan, ya Allah, kalau hambamu orang ini, maksudnya Usamah ibn Qatadah ini dusta, menyebarkan aib, menyebarkan kedustaan atas namaku dengan mengatakan di hadapan manusia begini. Ya Allah, panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, berikan fitnah yang banyak kepadanya. Subhanallah, ini doa bukan main-main. Ya Allah, panjangkan usianya, panjangkan kefakirannya, berikan fitnah yang banyak kepadanya. Katanya Abdul Malik, subhanallah, Abdul Malik, rupanya Usamah ibn Qatadah ini hidup sampai lebih dari 100 tahun. Betul-betul doanya saat ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya belangsak, susah, fakir, miskin. Sampai katanya Abdul Malik, demi Allah aku melihat dia berjalan-jalan dan dia sudah keriput, sudah rentah meminta-minta kepada manusia dan banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu mengatakan asabatni da'watu Sa'din, asabatni da'watu Sa'din. Sungguh telah menimpaku doanya Sa'ad, sungguh telah menimpaku doanya Sa'ad. Subhanallah, begitulah. Ya. Ingat bahwa kalau Anda dimusuhi, Anda didolimi, Anda disakiti, selain Anda dihapuskan dosa-dosanya, maka ingat doa Anda mustajab yang tidak dimiliki orang lain. Yang ketiga, Anda akan mendapatkan pahala besar. Ingat hadis Muflis tadi. Anda diam saja, tidak perlu membalas. Anda tidak sholat, Anda tidak zakat. Mungkin Anda tidak sehebat sholat orang itu, maksudnya sholat sunnahnya. Mungkin Anda tidak sehebat puasa orang itu, puasa sunnahnya. Mungkin Anda hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib, baik sholat ataupun puasa ataupun zakat. Tapi musuh Anda, okelah dia ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli ibadah. Tapi dia menyakiti Anda, mendolimi Anda, menjadi musuh Anda. Ingat, bahwa pahala orang itu akan ditransfer kepada Anda. Ya, begitu. Itulah yang saya katakan dari awal, bahwa kalaulah mereka, musuh-musuhku tahu betapa besarnya pahala yang aku dapat, karena siapapun yang akan menyakiti kita, hakikatnya dia telah mentransfer pahala mereka kepada kita. Lihat hadis Muflis tadi. Pada hari kiamat pahalanya akan diserahkan kepada kita, dosa kita pula diserahkan kepada dia. Beruntunglah Anda. Maka saya nasihatkan kepada Anda, siapapun, Anda, saya, atau siapapun yang mendengar kajian ini, yang hari ini ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda sedang disakiti, dizalimi, maka jangan pernah pedulikan. Ingat, senjata Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak harus kita melawan, baru Allah bisa menangkan dari permusuhan ini. Tidak. Karena tabiat manusia terkadang ingin melawan. Tidak mungkin saya disakiti, masa saya diam? Tidak mungkin saya zalimi, masa saya diam? Itulah tabiat manusia. Saya harus lawan. Itulah tabiat manusia. Saya harus melawan. Tapi kalau seandainya Anda mengambil alternatif lain, bahwa yakinlah senjata Allah tidak harus melawan, baru Allah menangkan. Terkadang senjata Allah itu dengan cara Anda tidak mempedulikan mereka. Disitulah letak kemenangannya. Sering saya katakan, Ashabul Kahfi, ketika dia lari dari kerajaan, dikejar-kejar musuhnya, karena mereka menyembah Allah Azza wa Jalla, dipaksa untuk menyembah berhala. Kemudian masuk ke dalam gua. Ini anak-anak muda Ashabul Kahfi ini berdoa kepada Allah supaya diberikan kemenangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menidurkan mereka. Mereka meminta kemenangan, tapi Allah berikan tidur oleh Allah, sehingga mereka tertidur lama. 309 tahun mereka tidur. Padahal mereka meminta kemenangan, tapi Allah berikan tidur. Setelah mereka bangun, rupanya musuhnya sudah dikalahkan tanpa senjata. Begitulah senjata yang ampuh adalah, kalau Anda tidak bisa memaafkan mereka, maka jangan pedulikan. Ya, kalau Anda tidak bisa maafkan mereka, jangan pedulikan. Ingat bahwa rizki itu tidak bersumber dari ucapan manusia. Ya, kalau seandainya rizki itu bersumber dari ucapan manusia, tentu orang yang paling banyak rizki itu orang yang paling cerewet, orang yang paling banyak menghina, mencaci, memaki.
Tapi rizki itu biadillah. Tidak menjadikan Anda terhina lantaran cacian manusia, tidak pula menjadikan Anda rendah lantaran manusia menghina Anda. Tidak mungkin, karena izzah minallah. Kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka bahwa ketika manusia menjelek-jelekan Anda jadi hina. Tidak, kehinaan, kemuliaan itu hanya milik Allah. Siapapun yang Allah muliakan, tidak ada manusia yang bisa merendahkan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya tidak ada yang menghormati Rasulullah. Siapa yang menghormati Rasul? Yang ada mencela, mencaci, memaki, mengatakan Rasul gila, mengatakan Rasul sahir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa walillahil izzatu jami'a. Kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkat derajatnya. Siapa yang mengangkat derajat Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga namanya disebut seantero dunia. Siapa yang tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena akhlaknya, ya. Ingat bahwa rizki itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa sempit dari ucapan manusia. Karena rizki yang paling utama adalah ketenangan hati. Tidak ada rizki yang lebih besar dibandingkan itmi'nanul qalbi. Ketenangan hati. Itulah sorga dunia yang dikatakan Syekhul Islam atau Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Anda tidak mungkin masuk sorga akhirat sebelum Anda masuk sorga dunia. Jika ditanya apa itu sorga dunia? Itmi'nanul qalbi. Tenangnya hati. Coba tenangkan. Kalau ada orang yang mendolimi Anda, menghina Anda, coba tenangkan. Tenangkan pikiran kita, tenangkan. Jangan pedulikan seolah-olah Anda tidak kenal siapa dia. Begitulah nasihat para ulama. Karena dengan begitulah Anda akan mendapatkan ajrun azim, multi level pahala. Anda akan ditransfer terus pahala dari orang yang menyakiti Anda. Kemudian ingat, kalau Anda berusaha berbuat baik kepada mereka dengan menutup aib orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena terkadang kalau kita disakiti, terkadang kita cari orang kan untuk menolong kita. Tolonglah fulan, tolonglah alan, si anu menyakiti saya. Kemudian dijelaskan keburukannya, kejelekannya dan macam-macam. Kalau bisa tidak perlu. Adukan perkara Anda kepada Allah. Tutup aibnya. Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, sedang tidur kailula, datang orang Yahudi membawa pedang, hendak menggorok leher Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur. Tiba-tiba Rasulullah SAW terperanjat, bangun. Orang Yahudi berteriak dan mengatakan, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Hei Muhammad, siapa yang bisa mencegah pedangku ini? Siapa yang bisa mencegah pedangku ini? Kata Nabi SAW, Allahu yamna'u. Allah yang akan mencegahnya. Ketika itu Nabi SAW dengan gesitnya kemudian menolak Yahudi itu, kemudian mengambil pedangnya dan berhasil mengambilnya. Kemudian kata Nabi SAW sambil menodongkan pedang yang dirampasnya dan mengatakan, Man yamna'uka minil an. Sekarang siapa yang bisa mencegah pedangku? Apakah Yahudi akan mengatakan Allah? Tidak mungkin, mustahil. Dia musuh Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia hanya mengatakan, Kun khaira ahidin ya Muhammad. Kalau begitu terserah kamu. Kau membuat apa diriku? Tapi Nabi SAW Nabiur Rahmah. Dia memaafkan kepada musuh-musuhnya. Dia sabar dengan musuh-musuhnya. Dia balas keburukan dengan kebaikan. Dia hanya mengatakan, aku akan berikan pilihan yang terbaik untukmu. Bersyahadatlah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku adalah Rasulullah. Tapi dia tidak mau. Kata Nabi SAW, kalau begitu pergi kamu. Begitulah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka ingat bahwa manusia akan senantiasa bicara, manusia akan senantiasa menyakiti, manusia tidak mungkin diam. Karena itu tabiat Allah, tabiat manusia yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan pada diri manusia. Sejak zaman diciptakan manusia sudah bicara, dan sejak zaman Adam diciptakan iblis sudah menjadi musuh kita. Sehingga syaitan akan berusaha untuk at-tahris bainahum. Bagaimana manusia itu bertengkar, bagaimana manusia itu bermusuhan, bagaimana manusia itu saling menzalimi satu dengan yang lain. Itulah tugas mereka. Oleh karena itulah maka bersabarlah. Karena di dunia ini tidak mungkin lepas daripada ujian. Hanya orang-orang yang bersabar
yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabarlah orang-orang yang akan diberikan pahala tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab.